anak saya udah ketakutan dari yang pertama. Akhirnya dia mau pengen cepet-cepet pulang. Dan dia bawa cucu saya itu yang usianya 2,5 tahun. Dia jongkok ngebenerin sendal, mau ngambil sendal cucu saya ngebenerin. Dari jongkok itu dia kan mau berdiri, dari samping apa dari itu masuklah tangan itu meremas ke payung. Kita juga nanti akan bersurat juga ke Presiden Joko Widodo. Saya nggak akan narik omongan saya, makanya saya pengen lihat dulu gitu apa sih yang langkah yang akan dilakukan oleh Bupati gitu untuk mengawal proses kasus ini ya, bukan mengintervensi tapi mengawal. Oke, Sobat Ekbis, kali ini kita bersama kuasa hukum dari korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Dewan di Kabupaten Pandeglang, dan hari ini hadir Bang Dede selaku kuasa hukum. Boleh kenalan dulu Bang, nama lengkapnya mungkin, dan sekarang sibuk apa aja Bang? Ya, terima kasih. Nama saya Dede Kurniawan, kesibukan seperti biasa sidang di pengadilan dan mendampingi terlapor, baik pelapor di tingkat kepolisian, kejaksaan, seperti itu. Jadi kesibukannya ya sekarang lagi menangani kasus korban pelecehan seksual. Termasuk sedang menangani korban yang dilakukan oleh oknum anggota dewan di Kabupaten Pandeglang. Oke. Mungkin saya ingin bertanya ya Bang ya, maksudnya kan banyak sekali sekarang asumsi-asumsi publik yang mulai ramai gitu berdatangan perihal kasus yang terjadi. Nah, selaku kuasa hukum sendiri, saya sebenarnya pengen tahu bagaimana sih proses yang sebenarnya itu seperti apa Bang? Secara umum mungkin dijelaskan. Ya, terima kasih. Dari mulai awal aja mungkin ya. Jadi kalau saya baca dari surat tanda penerimaan laporan korban ini, korban ini melaporkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 ke Polres Pandeglang. Jadi kejadian ini bulan April tanggal 22 tahun 2022. Cukup lama ya? Ya, jadi kejadian itu di bulan April. Dan pada waktu itu memang bukan saya yang mendampingi gitu. Oh, jadi sebelumnya ada yang mendampingi kasus ini? Ya, menurut keterangan yang disampaikan oleh korban, jadi ada salah satu advokat juga yang mendampingi. Mungkin tidak mesti saya sebutkan ya. Kemudian setelah itu didampingi juga sama UPT P2 TP2A yang di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, setelah itu baru saya ditelepon oleh salah satu aktivis senior dari Pandeglang ya, aktivis Banten juga, itu Pak Ang dan Muai, menelpon saya malam-malam gitu kan, pada siap nggak katanya untuk mendampingi korban kasus pelecehan, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota dewan di Kabupaten Pandeglang. Saya bilang siap sepanjang apa yang bisa saya bantu gitu. Begitu cerita awalnya itu. Sampai akhirnya saya diberikan kuasa kan oleh korban. Saya ngobrol sama ibu korban, termasuk sama korban, kemudian diberikan kuasa. Setelah saya diberikan kuasa, kemudian saya memberikan statement juga di beberapa media online kan, terkait dengan yang korban alami dalam kasus ini gitu. Berarti gitu. Sebelumnya sudah ada statement-statement yang Iya, udah kita buat statement juga di beberapa media online gitu. Ya, tapi menarik Bang, tentang media kan kita banyak juga melihat kronologi baik itu proses kasusnya itu dari media kan gitu kan. Nah, menurut Abang dari pemberitaan-pemberitaan yang ada itu sebenarnya sudah sesuai nggak sih sama kejadian yang realnya? Kalau versi korban versi korban itu sudah sesuai bahwa memang terjadi dugaan tindak pidana perbuatan cabul ya, atau asusila kan. Gitu. Dan itu laporan yang disampaikan pada bulan April itu tanggal 22 tahun 2022 sesuai dengan kejadian yang disampaikan oleh korban. Faktanya memang seperti itu. Iya Bang, kemudian dari
tahap penyelidikan di kepolisian sampai kejaksaan mungkin, itu ada nggak sih Bang tantangan tersendiri Abang selaku kuasa hukum gitu? Kalau sebagai kuasa hukum kan ini kan hal yang biasa saya lakukan lah gitu kan. Ketika mendampingi tersangka, langkah-langkah hukumnya harus seperti apa, ketika mendampingi korban, langkah hukumnya seperti apa. Makanya ketika kemarin tersangka tidak ditahan gitu kan, yaitu hak tersangka juga kan untuk melakukan permohonan penangguhan penahanan, dan itu memang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, pasal 31 ayat 1. Jadi ketika media online memberitakan bahwa oknum anggota dewan ini tidak ditahan gitu kan, yaitu memang hak tersangka juga untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dan itu hal yang sudah sesuai prosedur gitu. Kalau orang awam kan dikiranya orang nggak ditahan itu kok bisa nggak ditahan gitu kan, gitu kan, mungkin ada sebagian juga kan yang awam hukum gitu. Tapi bagi yang sudah mengerti hukum, ya itu memang hak tersangka untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kalaupun jarang sekali yang melakukan perbuatan cabul itu ditangguhkan memang penahanannya. Mungkin ada alasan dan pertimbangan yang sudah didalami lah oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Pandeglang gitu. Masyarakat kan melihat gitu, wah ini pelakunya ini oknum dewan gitu kan, oknum dewan. Jadi kayak ada keistimewaan gitu Bang, padahal sebenarnya tidak begitu ya. Ya, di beberapa media saya sudah sampaikan, ini kan kasus ada perbedaan status sosial ya, strata sosial antara korban dengan tersangka. Tersangka kan oknum anggota dewan, ya kan. Kemudian si korban adalah orang biasa saja, termasuk ini anak yatim ini, nggak punya bapak juga. Nah makanya saya dalam statement di media online itu, saya bilang Bupati jangan diem aja dong, gitu kan. Bupati punya kewajiban untuk melindungi warganya, sebagaimana amanat konstitusi kan, melindungi segenap bangsa loh, itu amanat konstitusi. Harusnya Bupati bikin atau buat statement juga di media bahwa dia itu memang pro kepada masyarakat biasa, gitu kan. Jangan diam aja. Makanya saya kritik juga, makanya kita juga nanti akan bersurat juga ke Presiden Joko Widodo. Saya nggak akan narik omongan saya, makanya saya pengen lihat dulu gitu, apa sih yang langkah yang akan dilakukan oleh Bupati gitu untuk mengawal proses kasus ini ya, bukan mengintervensi tapi mengawal gitu kan, mengawal proses penegakan hukum yang sedang dijalani oleh korban gitu. Karena korban ini kan nggak punya siapa-siapa, dia nggak ada tempat perlindungan gitu, gitu kan. Seperti itu. Jadi iya Bang, yang menarik juga ini kan Abang ini mungkin pihak kedua atau ketiga ya Bang. Maksudnya kan ada pihak-pihak lain dulu kan yang ikut mendampingi gitu. Tapi menarik juga ini sebenarnya alasan tersendiri Abang mau gitu, tergerak hatinya untuk bisa mendampingi korban ini, apa sih Bang lebih spesifiknya? Kalau saya kan konsen di LBH ya, di Lembaga Bantuan Hukum kan. Jadi setiap ada perkara atau kasus yang memang membutuhkan bantuan tanpa dipungut biaya, saya lakukan gitu. Bukan saya pengen terkenal ya, terus terang aja nggak ada gitu. Saya udah biasa gitu kan, bikin opini di media gitu kan. Mungkin di Pandeglang udah sering tahu lah, Bupati juga udah tahu lah, saya itu sering kritik Bupati itu. Gitu. Jadi ketika ada korban yang saat ini minta bantuan dalam kasus ini, ya bagi saya biasa-biasa saja gitu. Justru ini adalah contoh nanti ke depan pejabat itu yang nggak boleh seenaknya gitu kan, dalam melakukan tindakannya gitu. Itu bisa jadi pelajaran juga lah nanti ke depan. Oke, mungkin ada lagi sih Bang yang mau saya tahu gitu kan. Ini kan pelakunya kan oknum dewan, otomatis ya cukup berpengaruh gitu kan di Kabupaten Pandeglang gitu. Nah, dalam proses mekanisme juga pengawalan hukum yang dilakukan gitu. Nah, apa sih, ada kendala apa sih ini di proses hukumnya gitu? Takutnya kan ada intervensi dari pihak lain atau ada yang menghalang-halangi atau seperti itu. Kalau kami sih tidak mau berspekulasi ya,
gitu, karena kan nanti bisa jadi bumerang juga. Ya. Yang pasti kami sangat menghormati betul hak-hak tersangka ketika tersangka ini dikawal oleh kemarin kan beberapa orang. Itu silahkanlah, itu hak tersangka lah gitu kan. Kemudian tersangka juga kan tidak ditahan karena ada permohonan penangguhan penahanan gitu kan. Kami tidak mau berspekulasi, yang pasti laporan yang sudah ada surat tanda penerimaan laporan dari kepolisian itu yang dilaporkan oleh korban itu tanggal 22 April 2022, inilah yang menjadi dasar gitu bahwa ini sudah menjadi laporan polisi dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Untuk fakta-fakta yang terjadi dalam kasus ini gitu kan, baik pemeriksaan saksi maupun korban dan tersangka, itu kita serahkanlah sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Pandeglang. Kita percayakanlah sepenuhnya kepada mereka gitu. Karena kalau tidak ada kepolisian bahaya juga nanti kan, korban ini kemana nanti minta perlindungannya. Maka kami percaya kepada Polres Pandeglang dalam menangani kasus yang sedang dialami oleh korban ini. Gitu. Oke. Nah, mengenai tindakan pelaku dan kuasa hukumnya, maksudnya kan sekarang kuasa hukumnya kemarin sudah mengatakan bahwa akan dilakukan pra peradilan. Nah, tanggapan dari abang sendiri selaku kuasa hukum korban? Ya itu tadi, itu kan hak tersangka juga kan, hak tersangka melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan pra peradilan gitu kan. Pra peradilan itu kan diajukan, contohnya penetapan tersangkanya tidak sah gitu kan, atau misalkan tersangka ditahan tidak sah. Ya itu kan salah satu upaya tersangka mau melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan pra peradilan. Tapi sampai saat ini kan belum kita lihat ya, atau belum kita dengar gitu itu diajukan ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Ya biarkan saja, itu hak tersangka gitu. Kita tidak boleh juga menghalang-halangi hak orang gitu untuk mengajukan upaya itu. Tapi Gitu. untuk sekarang cukup yakin bang ya dengan bukti yang ada, dengan kasus yang ada, itu cukup yakin untuk bisa ya sampai ke pengadilan gitu ya? Ya kita cukup yakin ya, karena dalam beberapa media kan kita sudah lihat kan, si oknum ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian bukti yang sudah kami berikan kan ke Polres Pandeglang juga sudah jelas gitu kan, ada visum kan, ada keterangan korban kan, ada saksi juga. Jadi kita yakin ya perkara ini akan diproses sesuai dengan prosedur. Tapi tentunya kita juga selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah gitu. Jadi seseorang itu dalam hal ini oknum Dewan di Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan sebagai tersangka ini, kita belum bisa nyatakan bersalah ya setelah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang disebut dengan inkrah itu. Jadi tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah itu. Seperti itu. Berarti selama belum diputus nih di pengadilan, pelaku ini masih punya hak-haknya gitu kan? Iya, punya haknya. Kita belum bisa menyatakan bahwa itu si tersangka ini bersalah gitu kan. Sebelum ada putusan pengadilan ya yang berkekuatan hukum tetap. Gitu. Ya, terus Bang mengenai pelaku ini sendiri gitu kan. Dari Abang sendiri melihat pelaku yang sudah melakukan tindakan yang cukup itu sudah tidak ada toleransi, mungkin bagi saya sebagai perempuan juga kan, yang ikut merasakan gitu kan, kalau dilakukan hal tersebut ya saya juga merasa ini perilaku yang tidak dibenarkan gitu. Nah, kasus ini cukup seksi Bang, maksudnya di Pandeglang banyak orang yang memberitakan gitu kan. Tanggapan khusus dari Abang sendiri gitu kan, sampai pelaku ini benar-benar diberikan sanksi yang sanksi yang sesuai dan korban diberikan keadilan yang seadil-adilnya, itu seperti apa Bang? Nah, kalau untuk hal tersebut kan kita kembalikan lagi ya kepada dua belah pihak ya. Kalau misalkan memang korban memaafkan, ya apa salahnya juga kan? Itu mungkin nanti itu sebagai upaya untuk meringankan tersangka kan di proses persidangan kalau memang terbukti bersalah kan gitu. Tapi kalau misalkan memang korban tetap punya pendirian ingin proses ini dilanjutkan gitu kan, tidak ada permohonan maaf, ya kita juga kan sebagai kuasa hukum nggak bisa intervensi, itu kan hak korban juga kan. Yang pasti saya sebagai kuasa hukum selalu memberikan nasihat hukum gitu,
kalau memberikan nasihat hukum supaya langkah-langkah yang dilakukan oleh korban ini gitu kan ya sesuai dengan aturan hukum. Kalau saya relnya di situ aja, Mbak, gitu. Sesuai dengan aturan hukum gitu kan. Gitu, tidak mau berspekulasi lah gitu, A, B, C dan seterusnya. Karena kalau mau berspekulasi terlalu jauh takut jadi bumerang juga ya. Iya, kita kan orang hukum kan, jadi bicara itu ya diupayakan gitu kan sebaik mungkin ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Nah, menarik juga nih Bang, mengenai restoratif justice, karena banyak juga nih saya mengikuti beberapa kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual. Nah, itu banyak di kepolisian itu sedang menggaungkan restoratif justice. Nah, kemudian kalau kita hadapkan dengan kasus ini, apakah kasus ini tuh patut untuk di restoratif justice atau bagaimana? Kita kan harus tahu dulu latar belakang restoratif justice ya. Restoratif justice itu kan memulihkan kembali kan hak seseorang kan, gitu. Dalam kasus ini saya sudah memberikan statement juga di media. Ini nggak bisa kasus ini di restoratif justice gitu, karena pelakunya ini kan dewasa juga, gitu. Kemudian korban juga kan sudah dewasa kan, gitu. Jadi nggak bisa ini kasus di restoratif justice, gitu. Kalaupun misalkan memang ada yang berpendapat bahwa kasus ini bisa di restoratif justice, ya silakan aja, nanti kan bisa bikin statement tuh di media kan, gitu. Tapi sepengetahuan dan sepengalaman saya kalau kasus begini tidak bisa dilakukan restoratif justice, gitu. Beda dengan kasus misalkan misalkan ada seseorang nih baru pertama kali dia melakukan tindak kejahatan pencurian motor, gitu kan. Kemudian ketangkap sama polisi, gitu kan, dihadirkan si korban atau yang punya motor nih sama si pelaku yang mencuri motor, dipertemukan dua belah pihak, gitu. Nah, itu mungkin bisa saja dilakukan restoratif justice kalau dia baru pertama kali melakukan pencurian motor itu. Dan itu nanti syaratnya dihadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, gitu kan. Kemudian motor juga harus dibalikin. Nah, salah satu contoh yang bisa dilakukan upaya restoratif justice itu yaitu kasus seperti itu. Kalau kasus pencabulan begini belum saya dengar, apalagi pelakunya dewasa, gitu. Jadi nggak bisa tuh di restoratif justice. Oke, berarti untuk kasus ini ya tidak bisa gitu. Tidak bisa di restoratif justice. Nah, mungkin terakhir Bang, dari pembicaraan kita mengenai kasus ini, harapan dari Abang sendiri gitu kan selaku kuasa hukum korban dan sekaligus closing statement juga itu seperti apa? Ya, harapan dari saya selaku kuasa hukum, ya korban juga bisa memaafkan si tersangka. Kemudian tersangka juga harus menyadari kesalahannya. Jadi kedua belah pihak harus saling menyadari gitu atas kejadian yang terjadi ini. Begitu, Pak. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Bang karena telah hadir di podcast ini, dan semoga apapun yang terjadi kita mengharap keadilan yang seadil-adilnya untuk korban gitu kan. Siap. Oke, terima kasih telah hadir Sobat Ekbis. Terima kasih telah menonton podcast ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.